Bagaimana pendapat saudara mengenai tuduhan yang dibacakan jaksa itu? Saya tidak merasa salah. Apa sebab tidak merasa bersalah? Karena pada sore hari, yaitu pada tanggal 23 April 1950, ketika saya berada di jalan raya, Dr. Sumokil dan Insinyur Manusama menyuruh saya membuka kantor saya untuk dipakai mengadakan rapat. Rapat yang diadakan itu tidak diberitahukan kepada saya. Jam 5 sore, Sumokil dan Manusama bersama 20 orang perwira dan polisi KNIL telah mengadakan rapat di kantor saya. Saya merasa tidak senang dengan tindakan mereka ini, yang telah memakai kantor saya untuk mengadakan rapat, tidak dengan izin saya. Ketika kawan-kawan saya tiba di rapat tersebut, Manusama masih juga tidak memberikan keterangan akan maksud daripada pertemuan itu, malahan oleh seorang perwira dari KNIL, yaitu Salaka, saya dipersalahkan dan dituduh, bahwa saya telah mendatangkan pasukan TNI di Maluku. Dalam rapat tersebut, Dr. Sumokil dan Manusama menyuruh saya supaya memproklamirkan RMS. Saya menolak keras, dan saya menyatakan hal ini harus diajukan kepada Dewan Daerah Maluku Selatan lebih dulu. Anjuran saya ini tetap ditolaknya, dengan alasan tidak ada waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sidang pengadilan militer terhadap Presiden dan anggota Kabinet Republik Maluku Selatan. Sejak tanggal 1 Maret hingga 8 Juni 1955, berlangsung sidang pengadilan militer terhadap apa yang dinamakan sebagai Presiden dan anggota Kabinet Republik Maluku Selatan, setelah ditahan sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya. Yohanis Manuhutu dan para menterinya disidangkan di pengadilan militer di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Hakim Overstay tituler Salatun. Dikutip dari tulisan Suryadi dalam Kompasiana.com, berjudul, Melawan Amnesia Sejarah, Kabinet Republik Maluku Selatan, RMS, 1950, salah satu tahanan yang menjabat sebagai Menteri PPK, Tete Lepta, meninggal dunia dalam tahanan militer di Yogyakarta sebelum disidangkan, karena komplikasi penyakit jantung, ginjal, dan Hoge Bloedruk yang dideritanya. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Tentara Yogyakarta sebelum meninggal dunia. Berikut keterangan singkat 12 tahanan, yang merupakan pejabat di Republik Maluku Selatan, dengan merujuk buku Peristiwa Republik Maluku Selatan, yang ditulis oleh Jusuf Afwar. 1. Yohanis Hermanus Manuhutu, Presiden RMS. Lahir di Haria, Saparua, pada tanggal 8 April, tahun 1908. Pendidikan, Osvia Makassar. Di zaman Belanda, menjadi gaib, tahun 1929, sampai 1930. Kemudian menjabat asisten administrasi, tahun 1926, sampai tahun 1942. Zaman Jepang, menjabat Fuku Guncho di Ambon, dari tahun 1942, hingga tahun 1944, kemudian Guncho di Tulehu, tahun 1944, hingga 1945, dan akhirnya Tiko Kaitko, sampai tahun 1945. Setelah itu ketika pasukan-pasukan sekutu mendarat, ia menjabat asisten administrasi di Saparua, tahun 1945, sampai tahun 1947, kemudian kepala administrasi di Geser, tahun 1948, sampai tahun 1949. Ketika NIT dibentuk, ia menjabat wakil kepala daerah di Ambon, kemudian kepala daerah Maluku Selatan, sampai proklamasi Negara Republik Maluku Selatan, pada tanggal 25 April, tahun 1950, di mana ia menjadi presiden, yang akhirnya menyerahkan diri pada 4 Januari, tahun 1952. 2. Albert Wairisal, Perdana Menteri RMS.
Lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1909 di Amet, Nusa Laut, Ambon. Pendidikan, HIS di Saparua, Kwek School di Ambon. Di zaman Belanda, pernah menjadi guru HIS di Makassar, kemudian pindah ke Saparua, sampai 1940 hingga 1941, menjadi kepala sekolah Fairfolk School di Alang, Ambon, sampai Jepang mendarat, dan menyerah. Ketika pasukan-pasukan sekutu datang, ia menjabat pengawas sekolah di Fakfak, kemudian pindah ke Dobo. Ketika pembentukan NIT, ia menjadi anggota Dewan Maluku Selatan, yakni pada tahun 1947. Ketika pembentukan RMS, ia menjabat Perdana Menteri. Ketika pasukan-pasukan TNI datang, ia mengungsi ke Pulau Seram, kemudian lari ke Irian Barat. Akhirnya, ia menyerah pada tanggal 31 Oktober tahun 1953 dan merupakan menteri yang paling akhir menyerahnya. 3. Daniel Johannes Gaspers, Menteri Dalam Negeri RMS. Lahir di Ambon pada tahun 1892. Pendidikan, Sekolah Rakyat di Ambon, Kwek School di Ambon sampai kelas 1. Kemudian bekerja sebagai pegawai, karena ayahnya mengingini ia menggantikannya sebagai kepala pemerintahan di Naku. Dan 4 tahun setelah bekerja pada kantor administrasi di Ambon, ia menjadi wakil kepala Jaksa Ambon. Setahun kemudian menggantikan ayahnya sebagai kepala pemerintahan di Naku, dan ia merangkap juga sebagai asisten administrasi di Ambon sampai Jepang datang. Ia mengalami ditangkap Jepang selama 1 tahun. Ketika pasukan-pasukan sekutu mendarat, ia menjadi kontrolir BB, kemudian bekerja pada kepala pemerintahan daerah di Ambon, sampai di zaman NIT ia masih menjadi kontrolir, dan akhirnya dipilih sebagai anggota Dewan Maluku Selatan. Setelah ia menjabat Menteri Dalam Negeri RMS, ia menyerahkan diri ketika TNI masuk di daerah Ambon, pada tanggal 7 November, tahun 1950. 4. Yohanes Benyamin Patirajawani, Menteri Keuangan RMS. Lahir di Kariu, Pulau Haruku, Ambon, pada 7 Januari, tahun 1903. Pendidikan, Mulo di Ambon. Di zaman Belanda, bekerja pada kantor pajak di Surabaya, kemudian pindah ke CKC juga di Surabaya. Ia menjabat pejabat bendahara di Ambon, kemudian menjadi betalmister nikah juga di Ambon. Di zaman NIT, ia menjadi pejabat bendahara di Makassar, tahun 1947, dan kepala CKC di Ambon. Setelah ia menjabat Menteri Keuangan dalam RMS, ia menyerahkan diri pada bulan Maret, tahun 1951. 5. George Godlieve Henry Apitulei, Wakil Menteri Keuangan RMS. Lahir di Kutaraja, Aceh, pada tanggal 15 Februari, tahun 1909. Pendidikan, Mulo di Jakarta. Kursus pelatihan petugas perbendaharaan di Surabaya. Di zaman Belanda, bekerja sebagai pejabat bendahara di Surabaya, juga di zaman Jepang. Di zaman NIT, ia bekerja pula sebagai pejabat bendahara di Makassar, dan kemudian administrasi keuangan kelas 3 di Makassar pula. Ketika RMS diproklamasikan, ia ditempatkan di Ambon sebagai bendahara umum, dan akhirnya ketika RMS mengungsi ke Seram, ia dijadikan Menteri Keuangan. Ia menyerah pada tahun 1951. 6. Domingus Zakaria Peswarisa, Menteri Penerangan RMS. Lahir di Naku, Ambon, pada 3 Desember, tahun 1894. Pendidikan, Sekolah Rendah dan Sekolah Guru Agama di Ambon. Zaman Belanda, menjadi guru agama di Seram. Kemudian Klerk VNW di Makassar. Lalu guru sekolah perdagangan swasta sampai zaman Jepang. Ia memimpin penerbitan Siwa 5 sampai NIT di Makassar tahun 1949. Kemudian pindah di Ambon dan mengurus administrasi kapal Taliwang yang dipergunakan untuk pelajaran pantai di sana. Setelah RMS berdiri, dari seorang wartawan, ia menjadi Menteri Penerangan dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Januari tahun 1952. 7. Ibrahim Ohorela, Menteri Ekonomi RMS. Lahir di Tulehu, Ambon, pada 18 Agustus, tahun 1906. Pendidikan, HIS kelas 5 di Ambon. Ia menjadi raja di Tulehu, sampai zaman Jepang, Sekutu mendarat, dan NIT. Setelah menjabat Menteri RMS, ia menyerahkan diri pada tahun 1951. Ia satu-satunya menteri dalam RMS yang beragama Islam.
8. Jacob Stefanus Hendrik Norimarna, Menteri Kemakmuran RMS. Lahir di Serwaru, Pulau Leti, Ambon, pada 23 Mei, tahun 1906. Pendidikan, ALS Ambon, HBS sampai kelas 3 di Bandung. Di zaman Belanda, menjadi juru tulis kantor BB di Ambon, kemudian menjadi staf di kantor kepala pemerintahan daerah di Ambon, sampai zaman Jepang dan tentara sekutu mendarat. Di zaman NIT, menjabat Komisi 3 pada kantor kepala daerah di Ambon, kemudian Komisi Redaktur Kantor Kepala Daerah, dan anggota Dewan Maluku Selatan, merangkap anggota Badan Pekerja Dewan tersebut. Ketika RMS dibentuk, ia dijadikan Menteri Kemakmuran. Ia menyerahkan diri pada waktu TNI masuk di Ambon. 9. Frederick Hendrik Peters, Menteri Lalu Lintas RMS. Lahir di Gorontalo, pada 27 Maret, tahun 1902. Pendidikan, KWS di Jakarta. Kursus Waterbouwkundige en Beton Specialist di Den Haag, pada tahun 1931. Di zaman Belanda, pernah bekerja sebagai Assisted Geologik di BPM Pangkalan Berandan, tahun 1925, sampai tahun 1926. Di negeri Belanda, bekerja sebagai teknisi pada kantor ANMR, tahun 1929, hingga tahun 1931. Tahun 1931, Direktur Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Tahun 1931, sampai tahun 1936, Direktur Pekerjaan Kota Madia di Ambon. Tahun 1937, Direktur Pekerjaan Kota Madia di Lamongan. Tahun 1937, sampai tahun 1943, Direktur Pekerjaan Agensi di Bangkalan. Di zaman Jepang ia ditahan. Di zaman RI, bekerja pada sebuah pabrik gula di Malang, tahun 1945, sampai 1946. Ketika NIT dibentuk, ia pindah ke Makassar, dan bekerja sebagai arsitek Departemen Urusan Sosial, bagian transmigrasi di Makassar, tahun 1947. Pada 3 Maret, ia menjadi wali kota Ambon, sampai proklamasi RMS. Ia setelah menjabat Menteri Lalu Lintas, menyerahkan diri di Seram, pada 4 Januari, tahun 1952. 10. Thomas Arend Hendrik Patirajawane, Menteri Kesehatan RMS. Lahir di Kariu, Ambon, pada tahun 1899, saudara dari Yohanes Benyamin Patirajawane. Pendidikan, NIAS di Surabaya. Di zaman Belanda, menjadi dokter di Surabaya, kemudian pindah ke Sawah Lunto, lalu ke Serdang, Sumatera Timur. Pernah menjabat kepala rumah sakit di Kediri, dan dokter residensi di kota tersebut. Tahun 1945, bekerja sebagai dokter di CBZ Surabaya. Ketika ada serangan Inggris, ia mengungsi ke Malang, dan bekerja pada rumah sakit TRI, sampai Oktober, tahun 1948. Kemudian, ia pindah menjadi dokter residensi di Ambon, yakni di zaman NIT. Akhirnya, ketika RMS dibentuk, ia menjadi Menteri Kesehatan, dan menyerah ketika TNI masuk. Ia terus bekerja pada rumah sakit tentara di Ambon. Pada tahun 1921, ia menjadi Sekretaris Jong Ambon di daerah Surabaya. Kemudian menjadi Komisaris Sarekat Ambon daerah Surabaya. Tahun 1946, menjadi Ketua Partai Politik Indonesia Maluku, atau Partim Cabang Malang. Tahun 1945, sampai Juli 1947, menjadi anggota KNIP di Malang. Ketika Kles ke-1, ia menjadi Laskar Pemuda Indonesia Maluku, Divisi Patimura. 11. Danje Jacob Samson, Panglima Besar Tentara RMS. Lahir di Magelang, pada 1 Februari, tahun 1908. Pendidikan, ALS di Ambon, Mulo di Ambon, sampai kelas 2. Kemudian bekerja sebagai staf pada kantor administrasi Rumah Sakit Militer di Purworejo, dan pada 7 Oktober 1924, menjadi anggota pasukan infanteri. Kemudian pindah ke Yogyakarta, lalu masuk kader school di Magelang. Setelah selesai, menjabat brigadir di Jatinegara. Tahun 1928, pindah ke Aceh, dan kemudian ke Magelang lagi menjadi sersan. Tahun 1936, ia pindah ke Boven di Gul, Irian. Tahun 1937, pindah ke Bandung, dan menjadi instruktur Panzerport di Malang. Tahun 1941, pindah ke MLD,
atau Militaire Luftfahrtdienst, sebagai mitrailleur-skuter di Singosari, Malang. Tahun 1947, ditawan Jepang di Probolinggo, kemudian dipindahkan ke Babo, Irian, lalu ke Pulau Aru, Maluku Selatan. Tahun 1946, setelah diambil oleh Belanda, ia ditempatkan sebagai instruktur Kompi 142. Kemudian instruktur MP di Ambon, pada Komandan Detasemen MP3 MP2 di Ambon. Setelah menjabat Panglima Tentara RMS, ia menyerahkan diri di Ambon, pada tanggal 30 Juni, tahun 1951. 12. Thomas Nusi, Kepala Staf Angkatan Perang RMS. Lahir di Ngawi, pada tahun 1917. Riwayat singkatnya tidak diperoleh dari Kejaksaan Tentara di Yogyakarta, karena ia diperiksa di Jakarta, dan merupakan terdakwa yang ditahan di Ambon. Pada bulan November 1954, ia dibawa dari Maluku ke Yogyakarta, dan berada dalam tahanan di rumah penjara Wirogunan, seperti halnya dengan yang lain pentolan-pentolan RMS. Beberapa bulan yang lalu, ia sudah pernah dibawa oleh pihak militer ke Jakarta, guna didengar keterangan-keterangannya oleh pihak Kejaksaan Agung, tetapi kemudian dibawa lagi ke Maluku, karena adanya dia di sana, dianggap masih diperlukan. Untuk keperluan pemeriksaan perkara orang-orang RMS itu, pihak Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu, telah mengirim 2 tenaga jaksa ke Maluku dan Makassar, guna mendengarkan keterangan dari lebih kurang 10 orang, yang akan dijadikan saksi-saksi kelak. Dari jumlah lebih kurang 10 saksi itu, hanya beberapa saja di antaranya, yang akan diminta datang ke Yogyakarta, sedangkan yang lainnya, dipandang cukup hanya membacakan keterangan-keterangan yang telah diberikan kepada 2 jaksa yang sengaja dikirim ke Maluku. Pemeriksaan di Pengadilan Yogyakarta akan dilakukan secara pintu terbuka. Berhubung dengan itu, oleh pihak Pengadilan Tentara di Yogyakarta, diadakan persiapan-persiapan, sedang gedung yang akan dipakai untuk memeriksa perkara tersebut, ialah gedung Pengadilan Tentara di Jalan Pakualaman, di mana beberapa waktu yang lalu, Andi Aziz diadili. Kalau pada permulaan bagian ini, disiarkan pada tanggal 25 Agustus 1954, peristiwa RMS dalam waktu yang cepat, akan dibawa ke muka pengadilan, maka waktu itu ditetapkan pada tanggal 1 Maret 1955, di Yogyakarta, oleh Pengadilan Militer. Sidang dipimpin oleh Hakim Letkol Tituler Salatun, dengan anggota-anggotanya Kapten Haryo Kusumo, Kapten Rahmat, dan Kapten Muhammad Mokhtar yang bertindak sebagai panitera. Sebagai jaksa, bertindak Mayor Tituler M. Sunarto Projopranoto. Perhatian publik besar sekali, sehingga banyak yang terpaksa mengikuti sidang di luar gedung pengadilan. Di antaranya terdapat banyak mahasiswa Universitas Gadjah Mada. 6 orang advokat yang diminta untuk bertindak sebagai pembela, sebagian besar menolak. Para advokat yang diminta itu ialah Mr. Hakasmat, Mr. Suyudi, Mr. Suhardi, Mr. Sumamo, Mr. Sulistyo, dan Mr. Joyodiningrat. Yang sudah terang telah menolak untuk jadi pembela ada 5 orang, sedang seorang lagi yaitu Mr. Joyodiningrat, sampai hari pembukaan peristiwa RMS pada tanggal 1 Maret 1955, belum memberikan jawabannya. Adapun tuduhan yang dibacakan oleh jaksa terhadap 12 orang gembong RMS, adalah sebagai berikut: 1. J.H. Manuhutu, 2. A.Y. Rizal, 3. D.J. Gaspers, 4. J.B. Patirajawani, 5. G.G.H. Apitulei, 6. D.Z. Peswarisa, 7. I. Ohorela, 8. J.S.H. Norimarna, 9. F.H. Peters, 10. D.R.T.H. A.H. Patirajawani, 11. D.J. Samson, dan 12. Thomas Nusi, ialah bahwa terdakwa telah melanggar pasal-pasal 106, 108, dan 110 I, KUHP, junto pasal 2B, 19 dari Staatsblad 1945, nomor 135, yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Mr. Dr. Sumokil, yang ketika itu menjadi Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, dan Insinyur Manusama,
dan lain-lain orang yang belum dan tak dapat disebutkan namanya dengan pasti, setelah tanggal 23 sampai dengan 25 April 1950, mengadakan perundingan-perundingan dan rapat permufakatan yang satu demi yang lain di kota Ambon dan di lain tempat di Kepulauan Maluku Selatan, yang merupakan satu daerah bagian dari negara Indonesia Timur, ialah salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, negara mana mulai 17 Agustus 1950, menjadi negara yang berbentuk Republik Kesatuan, dengan nama Republik Indonesia, berturut-turut, 1. Pada petang hari tanggal 25 April 1950, dan selanjutnya dalam jangka waktu berikutnya, hingga awal tahun 1951, sudah melakukan makar, dengan niat memisahkan sebagian dari daerah NIT tersebut, ialah dalam waktu dan tempat tersebut di atas, sudah melakukan perbuatan, dan tindakan-tindakan, lagi pula mengambil sikap yang bermaksud, a. Memisahkan daerah Maluku Selatan, ialah sebagian dari wilayah NIT tersebut, yang meliputi pulau-pulau Ambon, Seram, Buru, Haruku, Saparua, Banda dan lain-lain kepulauan kecil, dan mendirikan satu negara yang berdiri sendiri, lepas dari hubungan ketatanegaraan, baik dari negara NIT, maupun RIS, negara mana mereka beri nama, Republik Maluku Selatan, untuk melaksanakan maksud mana terdakwa-terdakwa dan teman-temannya bersekongkol, berturut-turut mengumumkan, dan menyiarkan di hadapan halayak ramai satu pernyataan yang mereka sebut, proklamasi, seperti dimuat dalam surat-surat selebaran, diterbitkan dan berbunyi, Proklamasi, Kemerdekaan Maluku Selatan. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini, kami proklamirkan kemerdekaan Maluku Selatan, de facto, dan de jure, berbentuk republik, lepas dari segala hubungan ketatanegaraan dari negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia Serikat, beralasan NIT sudah tak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian, selaras dengan peraturan-peraturan dari Muktamar Denpasar, yang masih sah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan, tanggal 11 Maret, 1947, sedang RIS, sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan Konferensi Meja Bundar, dan Undang-Undang Dasarnya sendiri. Ambon, 25 April, 1950. Pemerintah Maluku Selatan, J.H. Manuhutu, dan A.Y. Rizal. Surat-surat selebaran ini oleh terdakwa dan atas perintah mereka, diumumkan pula dengan melalui corong radio Ambon, dan dengan kawat atau surat, disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Pun negeri Belanda dan lain-lain, badan pemerintahan, atau perseorangan, di dalam maupun di luar negeri. B. Bersatu dengan lain-lain teman, bersekongkol menjadi satu komplotan, yang mengambil kekuasaan seolah-olah merupakan badan dan pemerintahan untuk daerah bagian yang mereka pisahkan, yang mereka sebut dengan nama RMS, seperti diuraikan di atas, dalam komplotan mana terdakwa-terdakwa bertindak, seolah-olah terdakwa 1 jadi kepala negara, terdakwa 2 jadi perdana menteri, dan mula-mula terdakwa-terdakwa 3, 4, 6, 8, 9 dan 10, kemudian juga terdakwa-terdakwa 5 dan 7. Masing-masing seolah-olah menjadi kepala dari berbagai-bagai departemen, tindakan-tindakan mana akhirnya setelah diadakan perubahan-perubahan dan tambahan, dilakukan oleh terdakwa 1, sebagai presiden, terdakwa 2 sebagai perdana menterinya, dan terdakwa 3 sampai dengan 10, masing-masing sebagai menteri-menteri pada berbagai-bagai kementerian. Begitupun terdakwa-terdakwa 11 dan 12, berturut-turut bersikap dan melakukan kekuasaan sebagai Panglima Angkatan Perang RMS, dan kepala stafnya, segala sesuatu seakan-akan daerah bagian Maluku Selatan tersebut, adalah satu negara yang berdiri sendiri yang merdeka dan berdaulat penuh, dan telah dapat pengakuan dari dunia luar. C. Telah mengumpulkan dan menyiapkan beberapa gerombolan orang-orang, yang dipersenjatai dengan berbagai alat-alat senjata perang, dan diberi nama, Angkatan Perang RMS, yang ditempatkan di beberapa tempat di Kepulauan Maluku Selatan, gerombolan-gerombolan mana, dengan persetujuan dari terdakwa, dipimpin oleh dan diatur di bawah pengawasan terdakwa-terdakwa 11 dan 12 tersebut, sebagai panglima dan kepala stafnya. D. Dengan perantaraan teman-temannya yang bersekongkol, yang belum dapat dituntut, telah berusaha adakan hubungan dengan negeri, atau lain-lain orang, di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat bantuan-bantuan, baik yang berupa benda, seperti alat-alat senjata, bahan-bahan makanan, uang, dan lain-lain, maupun bantuan moral, dengan pengakuan negerinya sebagai negeri yang berdaulat dan berdiri sendiri, dengan nasihat-nasihat, janji-janji, dan sebagainya. Dan selanjutnya ambil berbagai tindakan lain-lain, dan adakan persiapan-persiapan,
yang bermaksud menegakkan usaha mereka untuk pertahankan negaranya yang didirikannya, begitupun melawan kekuasaan pemerintah yang absah dengan kekuatan senjata. 2. Setelah atas keputusan Presiden RIS, tertanggal 4 Juli 1950, nomor 204, seluruh daerah Maluku Utara dan Selatan, dinyatakan ada dalam keadaan darurat perang, dan mulai tanggal 13 Juli berikutnya, di Pulau Buru dan Seram, selanjutnya pun di lain-lain pulau di Maluku Selatan, oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dilakukan pendaratan dari pasukan-pasukannya, yang mendapat tugas menjamin keamanan dan melindungi kepentingan umum, setidak-tidaknya mempertahankan kekuasaan pemerintah negeri. Terdakwa-terdakwa telah berontak, yakni dengan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, telah perintahkan dan anjurkan kepada gerombolan yang telah mereka persenjatai, atau dengan senjata telah membujuk dan menghasut gerombolan-gerombolan tersebut, supaya dengan senjatanya melawan pasukan-pasukan Angkatan Perang RIS, yang juga disebut TNI, bila mana dan di mana pasukan-pasukan itu mendarat, juga menggagalkan atau merintangi segala tindakan dan usaha yang telah atau akan diambil oleh pasukan-pasukan itu, karena perintah, anjuran, atau hasutan mana telah timbul pertempuran antara gerombolan-gerombolan tersebut dan pasukan-pasukan TNI di beberapa tempat, yang mengakibatkan gugurnya beberapa perwira, maupun bintara Tentara Nasional Indonesia. Demikian pula berpuluh-puluh orang di antara penduduk kepulauan yang tidak berdosa, telah jadi korban dalam pemberontakan mana masing-masing terdakwa, setidak-tidaknya terdakwa-terdakwa 11 dan 12, bertindak dan melakukan kekuasaan sebagai pengatur, yang menyiapkan persenjataannya bagi gerombolan-gerombolan tersebut di atas, dan jadi pemimpin-pemimpinnya, yang menentukan siasatnya dalam melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pasukan TNI. Bagaimana pendapat saudara mengenai tuduhan yang dibacakan jaksa itu? Saya tidak merasa salah. Apa sebab tidak merasa bersalah? Karena pada sore hari, yaitu pada tanggal 23 April 1950, ketika saya berada di jalan raya, Dr. Sumokil dan Insinyur Manusama menyuruh saya membuka kantor saya untuk dipakai mengadakan rapat. Rapat yang diadakan itu tidak diberitahukan kepada saya. Jam 5 sore, Sumokil dan Manusama bersama 20 orang perwira dan polisi KNIL, telah mengadakan rapat di kantor saya. Saya merasa tidak senang dengan tindakan mereka ini, yang telah memakai kantor saya untuk mengadakan rapat, tidak dengan izin saya. Ketika kawan-kawan saya tiba di rapat tersebut, Manusama masih juga tidak memberikan keterangan akan maksud daripada pertemuan itu, malahan oleh seorang perwira dari KNIL, yaitu Salaka, saya dipersalahkan dan dituduh, bahwa saya telah mendatangkan pasukan TNI di Maluku. Dalam rapat tersebut, Dr. Sumokil dan Manusama menyuruh saya supaya memproklamirkan RMS. Saya menolak keras, dan saya menyatakan hal ini harus diajukan kepada Dewan Daerah Maluku Selatan lebih dulu. Anjuran saya ini tetap ditolaknya, dengan alasan tidak ada waktu lagi. Wairisal, bekas Perdana Menteri RMS, menyokong pendapat saya itu. Kemudian saya anjurkan, supaya diberi waktu untuk mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala bagian. Hal ini adalah sebagai siasat, agar saya mendapat kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan Menteri Dalam Negeri NIT. Pada waktu itu, Menteri Dalam Negeri NIT tidak berada di rumah, yaitu pada tanggal 24 April, jam 8.30 pagi. Pada malam harinya, tanggal 24 April, Sumokil dan para pengikutnya yang beribu-ribu orang jumlahnya, mendesak kepada saya, untuk memproklamirkan berdirinya RMS. Di sini saya mengerti, bahwa mereka bermaksud memperalat saya, untuk mencapai tujuannya. Saya telah mendesak agar supaya Dr. Sumokil dan Manusama sendiri yang memproklamirkan, akan tetapi desakan saya itu ditolaknya. Pada waktu itu, saya merasa dalam keadaan terancam, karena ribuan orang dalam tempat itu, rupanya tidak sabar lagi menunggu-nunggu proklamasi itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan terhadap diri saya, maka saya terpaksa membacakan proklamasi itu. Rapat yang dikunjungi oleh ribuan orang, telah diatur oleh Sumokil CS sedemikian rupa, sehingga saya sendiri tak berdaya apa-apa. Tuduhan bahwa saya telah bersekongkol dengan teman-teman saya untuk memberontak RIS, tidaklah benar sama sekali. Saya menjalankan pekerjaan itu hanya karena terpaksa. Apakah ketika itu, tentara KNIL masih berkuasa di Maluku? Ya, tentara KNIL masih berkuasa dan bekerja seperti biasa. Sesudah proklamasi RMS, datanglah Kolonel Scott Borth, Komandan KNIL di Pulau-Pulau Indonesia Timur.
Kedatangannya ini adalah atas kehendak sendiri. Pada waktu itu, anggota-anggota KNIL menyerahkan tanda-tanda pangkatnya kepada Kolonel Scott Borth, dengan maksud untuk kemudian menyumbangkan tenaganya kepada RMS. Selanjutnya Departemen Pertahanan telah mengatur segala sesuatu mengenai pertahanan. Dengan cara bagaimana, saudara berhubungan dengan luar negeri? Dalam bulan Juni, telah dikirim Lokolo ke negeri Belanda, untuk membawa surat-surat kepada Dr. Niki Julu, yang isinya antara lain, untuk mengangkat Dr. Niki Julu sebagai wakil RMS di negeri Belanda, dan untuk mencari jalan agar supaya proklamasi RMS dapat diakui oleh negeri Belanda dan dunia luar. Juga untuk berusaha mendapatkan bantuan dari negeri Belanda, baik moral maupun material, antara lain bantuan senjata. Selanjutnya pemerintah RMS juga telah mengirimkan kawat langsung, kepada Sekretaris Jenderal PBB, agar RMS diakui. Bagaimana pendapat saudara, mengenai tuduhan jaksa, bahwa saudara telah melakukan pemberontakan, terhadap pemerintah yang sah? Dalam bulan Juni 1950, telah diketahui bahwa TNI, telah mulai mengadakan pendaratan di beberapa kepulauan Maluku. Menteri Pertahanan, selanjutnya melaporkan kepada saya, bahwa pasukan-pasukan RMS, telah melawan pasukan-pasukan TNI. Bagaimana sikap saudara sebagai presiden, setelah mendengar laporan itu? Saya bersikap pasif saja. Bagaimana bisa seorang presiden bersikap pasif? Karena saya selalu dicurigai oleh orang-orang Sumokil, terutama pihak tentara RMS. Oleh karena itulah, saya selalu bersikap pasif. Pada tanggal 10 November, saya dan teman-teman mundur ke gunung-gunung. Pada itu tentara Sumokil, telah pergi terlebih dulu meninggalkan Ambon. Selanjutnya telah terjadi pertempuran di antara pasukan-pasukan RMS dan TNI di Pulau-Pulau Seram, Ambon dan Tulehu, pada tanggal 28 September 1950. Apakah saudara sebagai presiden, tidak memberi nasihat, agar supaya pihak tentara RMS, tidak memberikan perlawanan, sehingga tidak menyebabkan banyak sekali korban, baik dari prajurit, maupun dari rakyat biasa? Saya tidak berani memberikan nasihat, karena selalu merasa terancam. Apakah saudara sebelum proklamasi RMS, telah mendengar peristiwa Andi Aziz dan Westerling di Jawa Barat? Saya dengar hanya dari radio, yaitu sesudah proklamasi RMS. Berapa kekuatan angkatan perang RMS? Lebih kurang 1.200 orang. Apa sebabnya, yang ditunjuk oleh Sumokil untuk proklamirkan itu saudara sendiri, mengapa tidak orang lain? Karena katanya saya sebagai kepala daerah. Siapa menyuruh orang-orang ke luar negeri? Saya dan Dewan Menteri. Sampai di mana, pengaruh presiden terhadap departemen-departemen? Saya tidak mempunyai pengaruh terhadap kepala-kepala departemen. Jadi, saudara sebagai presiden, hanya didikte saja? Ya. Untuk apa, diadakan Departemen Pertahanan? Untuk mengatur pertahanan, guna mempertahankan RMS, terhadap siapa saja yang memasuki wilayah RMS. Siapakah yang bikin teks proklamasi? Saudara Peswarisa, Menteri Penerangan RMS. Bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar, mengenai kekuasaan presiden? Presiden dan menteri-menteri, merupakan pemerintahan. Apakah tiap-tiap departemen, mempunyai undang-undang sendiri? Ya. Apakah sebagai presiden, harus selalu tunduk kepada usul-usul para menteri? Apabila kabinet memutuskan sesuatu hal, sendirinya saya menyetujui saja. Apakah sebabnya, saudara dicurigai oleh Sumokil CS? Saya dulu adalah anggota fraksi Indonesia, di dalam Dewan Maluku Selatan, dan fraksi tersebut, mempunyai tujuan menuju kepada negara kesatuan. Apakah semua orang yang ditunjuk menjadi menteri, tunduk begitu saja? Ada yang menolak, yaitu Latu Konsina, yang ditunjuk untuk menjadi menteri sosial. Apakah sebabnya, saudara juga tidak menolak, dan tentunya, saudara juga bisa menolak dijadikan presiden? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saya dalam keadaan terancam dan paksaan. Juga dengan alasan, bahwa saya kepala daerah, sehingga dengan sendirinya, harus mau ditunjuk sebagai presiden. Apakah sebabnya, saudara tidak dapat melarikan diri dari mereka? Karena saya kemudian ditangkap oleh Badan Intelijen RMS, sebab di dalam koper saya, terdapat bendera merah putih. Pula saya selalu dalam pengawasan militer. Kapan Sumokil mendarat di Ambon? Ia mendarat di Ambon, tanggal 16 April 1950, jam 18, dengan sebuah bomber. Sebelum itu, Sumokil belum pernah datang di Ambon. Pada jam 12, sidang ditunda untuk beristirahat. Dalam pemeriksaan babak kedua, sebelum sidang dimulai,
Hakim membacakan surat pernyataan dari para terdakwa, yaitu F.H. Peter, A. Wairisal, J.B. Patirajawane, yang menyatakan bahwa mereka tidak suka dibela oleh para pembela, yang diusahakan oleh Dr. Niki Julu dari negeri Belanda. Menurut pengumuman hakim beberapa hari yang lalu, telah datang dari Surabaya kepada jaksa, untuk menyampaikan tawaran tersebut kepada para terdakwa. Terdakwa yang lainnya juga menolak tawaran itu, dan mau menerima, apabila pada hari pemeriksaan hari itu, pembelanya telah ada. Berhubung dengan itu, dengan semufakat para terdakwa, sidang pengadilan dapat diteruskan tidak usah dengan pembela. Seperti diketahui, 6 orang advokat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membela perkara tersebut, menyatakan tidak bersedia. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa. Apakah maksud kalimat di dalam proklamasi itu, yang mengatakan, sesuai dengan putusan Dewan Daerah Maluku Selatan, pada tanggal 14 Maret, 1947. Dalam putusannya Dewan Maluku Selatan pada tanggal tersebut, antara lain dinyatakan, bahwa apabila NIT tidak memuaskan dalam tindakannya, maka Maluku Selatan akan menyatakan keluar dari NIT, dan tetap sebagai daerah yang berada dalam lingkungan Indonesia. Pada waktu saudara diangkat menjadi presiden, apakah diadakan upacara pelantikan? Tidak. Bagaimana cara mengajak rakyat untuk mempertahankan RMS? Hal ini diatur oleh Menteri Pertahanan dengan diadakan pertahanan rakyat total. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui kekejaman-kekejaman dari Angkatan Perang RMS? Saya mendengar ada pembunuhan-pembunuhan. Dengan jawaban itu, Kapten Harjokusumo tidak merasa puas dan menanyakan sekali lagi, yaitu mengenai pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh anggota-anggota Angkatan Perang RMS dengan cara yang kejam. Terdakwa rupanya masih belum juga mengerti maksud pertanyaan itu, dan tidak dapat menjawab dengan tepat. Kemudian hakim membacakan keterangan seorang saksi, yang melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang TNI, yang tertangkap dalam pertempuran. Keterangan tersebut, menunjukkan cara-cara membunuh anggota-anggota TNI secara kejam, yaitu dengan memenggal kepala anggota-anggota TNI tersebut dengan kelewangnya. Hakim menyatakan penyangkalannya, bahwa terdakwa sebagai presiden, tidak dapat mengendalikan tentaranya untuk tidak berlaku kejam, sehingga melampaui batas-batas peri kemanusiaan. Terdakwa menyatakan, bahwa sesudah kejadian itu, memang telah dikeluarkan perintah dari pimpinan Angkatan Perang, dan mulai saat itu menurut terdakwa, tidak terjadi lagi kekejaman dari anggota-anggota Angkatan Perang RMS. Selanjutnya hakim membacakan surat-surat pengumuman, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah RMS, maupun yang dikeluarkan oleh Partai Timur Besar. Dalam pengumuman-pengumuman itu, antara lain terdapat surat edaran dari Partai Timur Besar, yang mengajak rakyat tetap mempertahankan RMS, dengan mengatakan, bahwa, Kapten Westerling dan APRA, berdiri di belakang mereka. Oleh hakim dibacakan juga surat yang ditujukan kepada pemerintah Belanda, untuk meminta perhatiannya terhadap RMS, yang diharapkan bantuannya, baik mengenai moral, maupun material. Juga ditunjukkan gambar bendera RMS, yang berwarna merah, biru, hijau, putih. Pemeriksaan pada tanggal 3 Maret 1955, dilanjutkan dengan memeriksa terdakwa kedua, ialah Wairisal, bekas Perdana Menteri RMS. Sebagaimana terdakwa pertama, terdakwa kedua menyangkal tuduhan jaksa, bahwa dia telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Terdakwa menitikberatkan keterangannya, bahwa apa yang terjadi mengenai sekitar peristiwa RMS, semuanya dilakukan oleh Sumokil dan Manusama. Menurut terdakwa, dia hanya sekedar menjalankan perintah Sumokil CS yang mengancam dengan kekerasan, apabila terdakwa tidak mau menjalankan apa yang diperintahkannya. Terdakwa telah menolak untuk menjadi wakil presiden, sebagaimana telah ditetapkan oleh Sumokil. Menjawab pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan, bahwa RMS dibentuk di bawah tekanan bayonet tentara KNIL, yang pada waktu itu, masih berkuasa di Maluku Selatan. Terdakwa sendiri telah menyatakan bahwa Maluku Selatan, tidak akan dapat berdiri sendiri, sebab perekonomiannya sangat lemah. Tetapi Sumokil telah menyangkal perkataan terdakwa tersebut, dan mengatakan, bahwa, apabila anggaran untuk Maluku Selatan itu hanya berjumlah 9 juta rupiah, maka jumlah itu mudah didapat. Sumokil mengatakan,
bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan pihak misi militer Belanda untuk mempersewakan lapangan-lapangan terbang yang ada di daerah Maluku Selatan seharga 35 juta rupiah setiap tahun. Selanjutnya Sumokil mengatakan bahwa apabila TNI mendarat di Maluku Selatan, orang-orang Kristen akan dibunuh dan akan mengganti gereja dengan masjid. Hal ini menurut Sumokil telah diketahui dari dokumen-dokumen TNI yang telah dibeslahnya. Meskipun terdakwa sendiri dalam keyakinannya tidak percaya akan keterangan Sumokil tersebut, namun karena ancaman-ancaman yang diberikan oleh Sumokil, maka terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa. Juga di dalam rapat Dewan Kepala-Kepala Bagian, terdakwa selalu terancam jiwanya. Tomasoa, seorang dari Nevis mengatakan, bahwa tiap penundaan proklamasi, berarti terancamnya jiwa terdakwa. Mengenai jalannya proklamasi, pada umumnya, sama sebagaimana telah diterangkan oleh terdakwa pertama. Selanjutnya atas pertanyaan hakim, terdakwa menceritakan kedatangan misi dari pemerintah RIS di Maluku Selatan, yang diketuai oleh Dr. Leimena, yang kemudian gagal, karena sikap pemerintah RMS. Penolakan atas kedatangan misi Leimena itu, menurut terdakwa, karena kedatangan misi itu dengan mempergunakan kapal perang, sedang pihak RMS telah mengusulkan supaya mereka datang dengan kapal yang netral, yang disertai oleh anggota-anggota UNCI. Selanjutnya hakim menyesalkan, bahwa RMS tidak mau mengadakan hubungan dengan Jakarta, dan malahan seolah-olah menganggap RIS sebagai musuhnya. Sebaliknya, RMS lebih mengutamakan perhubungan dengan pihak pemerintah Belanda. Atas pertanyaan hakim, apa sebab sampai Partai Timur Besar pernah mengajukan protes, terdakwa menerangkan bahwa Partai Timur Besar menganggap Dewan Maluku Selatan tidak mencerminkan kehendak rakyat, yaitu memisahkan diri dari NIT, dan menjadikan Maluku Selatan sebagai provinsi ke-13 dari negeri Belanda, sebagaimana telah dianjurkan oleh Residen Visser pada tahun 1947. Dikatakannya, bahwa pada waktu diadakan pertemuan oleh Partai Timur Besar, telah dibawanya poster-poster yang mengatakan bahwa mereka hanya mengakui satu kepala negara, De Koningen. Terdakwa menceritakan jalannya untuk berusaha mencari bantuan ke Irian Barat, baik berupa perbekalan, maupun persenjataan. Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya lagi sebagai misi militer, pada tanggal 30 Oktober 1951, telah berhasil bertolak dari tempat persembunyiannya, yaitu Seram, ke Irian Barat, dengan menumpang motorbot, yang dikirim dari Sorong, atas permintaan tentara Belanda. Tetapi ketika tiba di Sorong, terdakwa dengan temannya ditangkap oleh tentara Belanda, dan dikirim ke Hollandia, karena tidak mempunyai surat izin masuk ke Irian Barat. Kalau begitu sikap Belanda telah berlainan, tidak sebagai diharapkan semula. Ya, kira-kira 2,5 bulan kemudian, Dr. Niki Julu telah mengirim beberapa orang advokat dari negeri Belanda, untuk berusaha melepaskan saya. Bagaimana dengan lain-lain orang? Saudara Nanlohi, Menteri Pertahanan RMS tidak ditangkap, dan dia datang berdagang ke Irian Barat, tetapi masih juga sebagai anggota pemerintah RMS. 7 bulan kemudian, saya dan Manusama ditangkap lagi, dan kemudian atas usaha Dr. Niki Julu, saya dan Manusama dibebaskan. Sebelum itu, saya telah kirim surat kepada Gubernur Maluku Mr. Latuharhari, bahwa saya ingin kembali ke Maluku. Pada tanggal 28 Oktober 1953, saya kembali ke Indonesia dengan pesawat terbang, dan selanjutnya saya melaporkan diri kepada Kejaksaan Agung. Selama di penjara apakah saudara mendengar tentang RMS? Saya mendengar dari surat kabar. Saya mengerti bahwa RMS adalah tidak sah, dan tidak diakui oleh negara-negara lain. Apakah berdirinya RMS, sesuai dengan Undang-Undang RIS? Tidak sesuai, karena tidak demokratis, melainkan hanya dibentuk di bawah ujung bayonet. Apa sebabnya saudara merubah sebagian teks proklamasi? Untuk menyatakan bahwa proklamasi itu, benar-benar dipaksakan oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Pernahkah saudara mendengar tentang kekejaman dari tentara RMS? Ya, dan saya telah mengatakan kepada Sumokil, bahwa perbuatan kejam itu tidak menguntungkan kepada kita, karena dengan demikian, luar negeri tidak akan mau mengakui RMS. Saudara sebagai Perdana Menteri, tentunya dapat mencegah kekejaman-kekejaman itu. Saya tidak berdaya, saya sebagai Perdana Menteri nama saja. Dan bagaimana, dan sampai di mana, kemauan rakyat dengan adanya RMS itu? Kemauan rakyat sebenarnya tidak ada. Proklamasi itu adalah kemauan dari orang-orang Partai Timur Besar dan orang-orang Knil. Bagaimana perhatian rakyat ketika dibacakan proklamasi? Perhatian rakyat tidak ada. Menurut putusan Dewan Maluku Selatan,
tahun 1947, kalau tindakan NIT tidak memuaskan, maka Maluku Selatan akan keluar dari NIT. Apabila sudah keluar, bagaimana selanjutnya? Kemudian akan menggabungkan diri kepada RIS. Sudahkah saudara dapat menggambarkan bahwa RIS akan terbentuk, sedang pada waktu itu, belum ada tanda-tanda bahwa RIS akan dibentuk? Hal ini saya dasarkan atas adanya konsep dari Van Mook, bahwa akan dibentuk RIS. Mendengar jawaban ini, rupanya jaksa tidak merasa puas, dan bertanya, apakah ada maksud untuk menggabungkan diri dengan negara lain? Tidak ada, selain menggabungkan diri kepada Indonesia. Apakah yang menjadi alasan saudara untuk kembali ke Indonesia? Untuk menyumbangkan tenaga, dalam pembangunan negara Indonesia yang telah merdeka. Saya memang telah lama mempunyai cita-cita itu, tapi karena sesuatu keadaan, saya terbawa-bawa ke dalam peristiwa ini. Dalam pemeriksaan tanggal 13 Maret 1955, baik Manuhutu maupun Wairisal tetap pada keterangannya seperti semula. Setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atas diri terdakwa ketiga, Gaspers, bekas Menteri Dalam Negeri. Terdakwa menyangkal tuduhan-tuduhan jaksa yang telah dibacakan pada persidangan hari pertama, bahwa ia telah bersekongkol dengan teman-temannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Menurut pengakuannya, terdakwa sendiri pernah menghadiri suatu rapat yang diadakan oleh Dr. Sumokil dan anggota-anggota KNIL, untuk merundingkan tentang kedatangan Presiden Soekarno di Maluku, yang akhirnya kedatangan Bung Karno itu, ditolak oleh orang-orang KNIL itu. Terdakwa sendiri bersama-sama J.H. Manuhutu, mengadakan pertemuan-pertemuan tersendiri dengan orang-orang KNIL, bertempat di asrama mereka, untuk menginsafkan mereka, agar mereka menyetujui akan maksud kedatangan Presiden di Ambon. Tetapi usaha terdakwa tidak berhasil, karena orang-orang KNIL tetap menolaknya. Selanjutnya atas permintaan hakim, terdakwa menguraikan jalan proklamasi RMS yang pada umumnya, keterangannya sama dengan keterangan-keterangan para terdakwa lainnya. Atas pertanyaan hakim, apa sebab ada suara-suara, bahwa Maluku Selatan ingin melepaskan diri dari NIT, terdakwa menerangkan, bahwa suara-suara itu berdasarkan alasan, bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan daerah Maluku Selatan, sehingga keadaan rakyat di Maluku Selatan, boleh dikatakan terlantar. Terdakwa sendiri yakin, bahwa meskipun Maluku Selatan melepaskan diri dari NIT, toh tidak akan dapat berdiri sendiri, mengingat keadaan ekonomi di Maluku Selatan sangat lemah. Siapa sebenarnya yang memaksakan adanya proklamasi itu? Yang memaksa ialah pihak militer. Apakah saudara setuju dengan adanya proklamasi itu? Kalau dipaksa oleh rakyat, saya setuju, tetapi ini dipaksa oleh militer. Apakah menurut pendapat saudara RMS itu sah? Kalau itu memang betul-betul kehendak rakyat, maka dapat saya anggap sah. Apakah berdirinya RMS dipengaruhi oleh seseorang? Memang berdirinya RMS, terutama adalah karena pengaruh dari Dr. Sumokil dan Insinyur Manusama. Usaha-usaha apa yang telah saudara jalankan, selama memangku jabatan Menteri Dalam Negeri, untuk menegakkan berdirinya RMS? Belum pernah berusaha apa-apa. Memang banyak orang-orang yang telah jadi tenaga pendorong untuk berdirinya RMS, hingga sekarang masih bebas dan belum ditangkap, yaitu antara lain, Sersan KNIL Salaka, dan Tomasoa. Ketika berulang-ulang, baik pihak hakim, maupun anggota-anggota pengadilan dan jaksa menekankan kepada pertanyaan, apakah terdakwa mengakui sah atau tidaknya berdirinya RMS, terdakwa tidak dapat menjawab dengan tegas, dan menyatakan hal itu terserah kepada hakim. Dikatakannya, bahwa ia hanya menjalankan pekerjaan itu sebagai pegawai negeri semata-mata. Sebagai terdakwa keempat, J.B. Patirajawane, bekas Menteri Keuangan. Dalam keterangannya, terdakwa menyangkal keras bahwa ia telah bersalah, sebab sebelum proklamasi itu, ia belum pernah mengadakan rapat-rapat yang berhubungan dengan akan lahirnya proklamasi RMS. Ketika ia dipanggil oleh terdakwa Wairisal, terdakwa baru mengetahui bahwa ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, yaitu sebagaimana tersebut di dalam daftar yang dibuat oleh Sumokil. Dengan terpaksa, terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai Menteri Keuangan itu, dan jabatan ini dianggapnya sebagai pekerjaan tambahan saja. Sejak semula terdakwa telah mengatakan bahwa tindakan proklamasi itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan sebagai kejahatan. Atas pertanyaan jaksa, terdakwa mengatakan
bahwa ia telah memberikan advis-advis kepada pemerintah RMS mengenai pembikinan uang baru, karena mengingat keadaan keuangan pada waktu itu sangat buruk, dan mengingat pula bahwa pada waktu itu, telah ada tanda-tanda masuknya uang dari Irian Barat ke daerah Maluku Selatan, yang menurut pendapat terdakwa, akan dapat membawa pengaruh besar dalam kalangan rakyat. Terdakwa insyaf, bahwa tindakan-tindakan ini, adalah kelanjutan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Sumokil CS. Pada umumnya terdakwa telah sangat menyesali terjadinya peristiwa RMS itu, yang dikemudikan oleh Sumokil dan orang-orang Knil, sehingga banyak orang yang tersangkut dalam peristiwa tersebut, akibat tindakan-tindakan yang bersifat paksaan. Sebelum sidang ditutup, hakim membacakan telegram dari seorang advokat bernama Stoffels dari Amsterdam, yang menyatakan bersedia membela para terdakwa, dan untuk ini diharapkan visum dari pemerintah Indonesia. 8 orang terdakwa dengan spontan menolak advokat Belanda itu, sedang 4 orang lainnya masih akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Pada tanggal 8 Maret, dilanjutkan pemeriksaan perkara RMS, dengan mengajukan sebagai terdakwa Apitulei, bekas Wakil Menteri Keuangan. Atas pertanyaan hakim, dengan panjang lebar terdakwa Apitulei menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan proklamasi RMS, yang menurut terdakwa, terjadinya mendapat sokongan dari seluruh rakyat Maluku Selatan. Dikatakannya, bahwa proklamasi RMS adalah akibat semata-mata. Terdakwa mengemukakan bahwa ia adalah seorang putra Maluku, yang menganut faham federalisme, dan berpendapat, untuk sementara bentuk negara federal sangat tepat pada waktu sekarang ini. Ia sendiri bercita-cita pula Indonesia merdeka. Menurut terdakwa, setelah berdirinya negara Indonesia Timur, di mana Maluku Selatan termasuk di dalamnya, timbullah kesulitan-kesulitan dan penderitaan rakyat Maluku. Penderitaan ini belum terhitung dengan datangnya orang-orang suku Ambon dari berbagai kepulauan, yang menurut terdakwa, hidupnya sangat terancam. Keadaan yang sangat menyedihkan ini, adalah akibat kurangnya perhatian dari pemerintah NIT terhadap daerah Maluku. Terdakwa sangat kecewa. Dengan dibentuknya negara kesatuan, menurut terdakwa, RIS telah menyalahi apa yang telah ditentukan oleh KMB, yang antara lain menyebutkan, bahwa perubahan bentuk ketatanegaraan dari RIS menjadi negara kesatuan, harus terlebih dahulu ditentukan dengan plebisit di seluruh negara-negara bagian. Proklamasi RMS menurut terdakwa, dengan maksud supaya dunia mengetahui perasaan rakyat Maluku yang sebenarnya. Terbentuknya RMS adalah sebagai akibat dari politik manipulasi dari kekuasaan besar, yaitu terbentuknya negara kesatuan. Terdakwa menyatakan, bahwa pada waktu ia dipanggil untuk turut menyumbangkan tenaganya dalam RMS, ia telah melihat adanya pemerintahan de facto. Oleh karena itulah, maka secara spontan, terdakwa telah menyanggupkan dirinya untuk menyumbangkan tenaganya dengan keinsyafan, bahwa apa yang dilakukan itu, untuk kepentingan rakyat, yang insyaf akan segala konsekuen yang akan diterimanya. RMS telah melaksanakan hak-hak manusia, untuk menentukan nasib sendiri. Dikatakannya, bahwa pemerintah RIS telah bertindak kurang bijaksana, yaitu dengan pengeboman-pengeboman yang dilakukan oleh tentara RIS, baik dari udara, maupun dari lautan, terhadap ibu kota RMS. Tindakan pemerintah RIS tersebut, telah menimbulkan kecemasan di kalangan rakyat. Bukan maksud RMS untuk mengangkat senjata melawan RIS, yang kekuatannya lebih besar daripada angkatan perang RMS. Terbentuknya RMS, adalah datang dari dinamika rakyat. Menurut terdakwa, semuanya itu tidak akan terjadi, apabila orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, bertindak secara baik-baik. Menurut terdakwa, proklamasi RMS bukan merupakan kejahatan, karena semuanya itu, didasarkan atas pengabdian kepada rakyat semata-mata. Atas pertanyaan hakim, terdakwa menerangkan, bahwa ia tetap berpendapat, proklamasi disokong oleh seluruh rakyat Maluku. Atas pertanyaan, terdakwa menerangkan lagi bahwa proklamasi RMS bukan bersifat pemberontakan. Tindakan itu hanya semata-mata untuk menegaskan apa yang tercantum dalam putusan KMB, yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Atas pertanyaan, terdakwa menerangkan bahwa baik de jure, maupun de facto, RMS sudah ada. Terdakwa menyangkal bahwa proklamasi RMS di bawah ujung bayonet, melainkan atas sokongan dan kemauan rakyat. Kemudian hakim bertanya kepada terdakwa yang lain, bagaimana pendapatnya tentang keterangan terdakwa Apitulei, maka Manuhutu, Wairisal, dan Patirajawani, menyatakan tidak dapat menyetujui sebagian besar keterangan dari terdakwa Apitulei.
Menurut para terdakwa, itu Apitulei mempunyai cara perjuangan sendiri, yang bertentangan dengan pendirian mereka, yang menghendaki negara kesatuan untuk negara Indonesia. Pada persidangan pada tanggal 9 Maret 1955, sebelum meneruskan pemeriksaan terhadap terdakwa Peswarisa, bekas Menteri Penerangan RMS, terlebih dulu didengar lagi keterangan terdakwa Apitulei, bekas Wakil Menteri Keuangan RMS. Apitulei tetap pada keterangannya semula, ialah bahwa berdirinya RMS, didukung oleh rakyat Maluku Selatan. Diterangkannya, bahwa sejak tahun 1946, telah ada tanda-tanda rangkanya, bahwa sejak tahun 1946, telah ada tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa rakyat Maluku Selatan ingin berdiri sendiri, dan kini diwujudkan dengan adanya sebuah mosi pada tahun 1947, yang menghendaki terbentuknya Maluku Selatan, sebagai suatu daerah tersendiri dan berbentuk Commonwealth, dari negeri Belanda. Menurut Apitulei, pada waktu itu tidak ada jalan lain daripada keluar dari NIT, mengingat pula bahwa RIS sudah hampir roboh. Terdakwa menyatakan, Yang Manusama berpendapat bahwa adanya RMS adalah bersifat sementara, dan diharapkan adanya intervensi dari luar negeri. Terdakwa pun tetap berpendirian, bahwa tiap-tiap tindakan dari luar terhadap RMS yang bersifat perkosaan, dianggapnya sebagai musuh, juga termasuk RIS pada waktu itu. Selanjutnya terdakwa Wairisal menyangkal keterangan Apitulei, bahwa rakyat Maluku Selatan, menghendaki adanya Commonwealth. Kehendak itu hanya terdapat pada beberapa orang saja, dan aliran terbesar dari rakyat Maluku, adalah ingin tetap tinggal dalam lingkungan Indonesia. Diterangkannya, bahwa proklamasi RMS, ternyata tidak dapat diterima oleh rakyat Maluku, bahkan sebagian rakyat dari beberapa kepulauan di Maluku Selatan, bersikap dingin. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan atas diri terdakwa Peswarisa, bekas Menteri Penerangan RMS. Terdakwa menguraikan panjang lebar sejarah Maluku, yang sejak Belanda menginjakan kaki di Indonesia, telah menjadikan tanah dan rakyat Maluku menjadi satu daerah pengaruh Belanda dengan berbagai usahanya, antara lain dengan jalan menanamkan pendidikan kolonial, dan menjadikan putra-putra Maluku menjadi anak masnya. Dengan demikian maka putra-putra Maluku, boleh dikatakan menjauhkan diri dari pergaulan yang erat dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya. Sejak itulah, Belanda bermaksud menjadikan rakyat Maluku sebagai kaki tangan kolonialisme Belanda. Untuk membendung agar supaya tidak ada aliran politik kebangsaan yang masuk di dalam daerah Maluku, maka Belanda selalu mencegah keras masuknya orang-orang politik sebagai pejuang kemerdekaan di daerah Maluku. Pengaruh yang begitu kuat dari pendidikan dan politik Belanda di Maluku itu, terbukti dengan diterimanya Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menurut terdakwa, tidak disambut dengan semestinya, dan adanya maksud dari rakyat Maluku, untuk menjadi provinsi ke-13 dari negeri Belanda. Terdakwa menyatakan, bahwa ia sendiri termasuk aliran yang menentang kolonialisme. Proklamasi RMS itu, menurut terdakwa, adalah satu jalan untuk melepaskan pengaruh dan ikatan dari Belanda, sehingga terdakwa bersedia pula menyumbangkan tenaganya di dalam pemerintahan RMS, meskipun yakin, bahwa berdirinya RMS, konsekuensinya berat, dan insyaf akan tindakan RIS terhadap RMS. Terdakwa juga mempunyai cita-cita negara kesatuan dan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, tetapi ia menghendaki perubahan-perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia secara evolusioner, dan untuk sementara menurut terdakwa, Indonesia lebih tepat berbentuk federasi. Dengan demikian menurut terdakwa, berarti tidak memperkosa tiap-tiap kehidupan yang ada di daerah-daerah yang berlainan keadaannya. Ketika ketua sidang menunjukkan salinan kawat yang ditandatangani oleh terdakwa, yang dikirim ke seluruh daerah-daerah di Maluku Selatan, yang isinya antara lain, mengatakan bahwa Jogja akan menjajah dan menindas seluruh rakyat Indonesia, dan mempunyai maksud-maksud yang kejam, terdakwa menyatakan, bahwa kawat itu bukan berasal dari terdakwa. Menurut terdakwa, kalimat-kalimat di dalamnya sangat bertentangan dengan pendirian terdakwa. Atas pertanyaan jaksa, apakah proklamasi RMS sah? Terdakwa menjawab bahwa proklamasi itu sah, karena proklamasi itu telah disetujui oleh rakyat yang menghadiri rapat umum, dan rapat umum itu dipimpin oleh Dewan Daerah Maluku. Tetapi pendapat terdakwa tersebut ditentang oleh terdakwa Wairisal, yang mengatakan bahwa meskipun rapat umum itu dipimpin oleh Dewan Daerah Maluku, tetapi proklamasi itu tidak dapat dianggap sah,
karena Dewan Daerah Maluku tidak berhak untuk menyatakan suatu tindakan, melainkan hanya menjalankan semua putusan-putusan dari Dewan Perwakilan Maluku Selatan. Wairisal tidak dapat menyetujui bentuk federasi yang disusun oleh Belanda. Kemudian diperiksa terdakwa Ohorela, bekas Menteri Ekonomi, yang menyatakan tidak merasa berbuat salah. Menurut terdakwa, terjadinya proklamasi RMS itu disebabkan desakan-desakan yang sangat kuat dari orang-orang KNIL pada waktu itu, sehingga terdakwa Manuhutu dipaksanya untuk memproklamasikan RMS. Sebelum itu memang sudah ada hasutan-hasutan dari pihak orang Belanda yang mengatakan bahwa Republik Indonesia akan menjajah dan sebagainya, sehingga tidak sedikit rakyat yang menjadi gemas dan ketakutan. Hasutan-hasutan dari Belanda ini kemudian disusul dengan terbentuknya Persatuan Timur Besar, yang dalam propagandanya selalu bersifat menentang Republik Indonesia, dan selanjutnya ingin tetap berdampingan dengan negeri Belanda sebagai provinsi ke-13. Proklamasi RMS yang dipaksakan itu, menurut terdakwa, tidak dapat sambutan baik dari beberapa daerah. Pemeriksaan atas terdakwa Ohorela ini ditunda hingga besok. Selanjutnya ketua sidang mengumumkan kepada para terdakwa, bahwa keempat terdakwa yang telah menerima tawaran pembelaan dari advokat Mr. Stoffels dari negeri Belanda, menyatakan tidak keberatan sidang berjalan terus sambil menunggu kedatangan Mr. Stoffels di Yogyakarta. Keempat terdakwa tersebut, ialah Gaspers, Apitulei, Nori Marna dan Samson. Pada persidangan pada tanggal 10 Maret 1955, dalam pemeriksaan lanjutan perkara RMS, antara lain terdakwa Peter, bekas Menteri Perhubungan RMS, menerangkan bahwa Komandan Tentara Belanda di Indonesia Timur, Kolonel Scott Borg, berdiri di belakang peristiwa Maluku Selatan, dan bahwa 12 terdakwa yang sekarang diadili itu, dan rakyat Maluku Selatan menjadi korban karenanya, sedangkan terdakwa Dr. Patira Jawane, bekas Menteri Kesehatan RMS, menyatakan bahwa suasana di Ambon sebelum proklamasi amat menakutkan, berhubung dengan sikap serdadu-serdadu KNIL, dan adanya pembunuhan atas suku-suku Buton, yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Belanda. Dalam sidang hari ini, telah diperiksa lagi terdakwa Ohorela, yang mengatakan bahwa ia menjalankan tugasnya sebagai menteri, hanya nama saja. Atas pertanyaan anggota pengadilan Kapten Rahmat, terdakwa menerangkan bahwa ketika proklamasi diumumkan, tentara RMS telah dipersenjatai, tetapi terdakwa tidak dapat mengatakan apakah senjata-senjata itu diserahkan oleh Belanda secara resmi, sebab terdakwa belum pernah mendengar tentang adanya timbang terima antara KNIL dengan pihak RMS. Terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia menjadi ketua Partai Timur Besar, dengan maksud untuk membela umat Islam, yang banyaknya lebih kurang 5.000 orang di daerahnya di Tulehu, yang pada waktu itu menurut terdakwa, selalu mendapat ancaman dari orang-orang KNIL, atau serdadu-serdadu Belanda lainnya. Dengan cara inilah, maka terdakwa ingin menyelamatkan rakyat.